Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 baru Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto. Pada pagi hari ini akan Bapak kenalkan nama Mustaqim SPD MPD, jabatan Wakil Kepala Madrasah urusan sarana dan prasarana. Sebagai tugas inti saya, yaitu mengajar bidang studi Bahasa Indonesia pada tahun pelajaran 2021-2022, Bapak mendapatkan tugas mengajar kelas 9A, B, dan kelas 7A. Sebagai tugas tambahan saya sebagai Wakil Kepala Madrasah di bidang urusan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto ini. Anak-anak, pada pagi hari ini akan secara langsung Bapak ajak untuk jalan-jalan. Akan saya kenalkan sarana dan prasarana yang ada di madrasah ini sebagai kelengkapan apabila anak-anak kalau sudah menjadi siswa baru nanti dan mengikuti proses belajar mengajar ini supaya mengerti dan tahu sarana apa yang dimiliki oleh madrasah. Baik anak-anak, ayo kita ajak untuk jalan-jalan agar supaya kenal kalian dengan sarana-sarana yang ada di madrasah ini. Terima kasih anak-anak, marilah kita secara langsung kami kenalkan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan pembelajaran kalian nanti di MTS Negeri 2 Mojokerto. Baik, yang pertama, ini adalah salah satu ikon madrasah yang berupa taman, di mana anak-anak diharapkan nanti bisa menikmati keindahan taman. Yang di dalam taman itu ada jargon dari UKS yang dimiliki oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto. Lokasi yang kedua, saya perkenalkan ini sebagai sarana pendukung kegiatan keagamaan. Madrasah kita memiliki bangunan baru, yaitu Masjid Al-Hidayah. Alumni, orang tua murid, guru, pegawai, masyarakat, dan semuanya ikut mendukung dalam proses pembangunan masjid ini. Alhamdulillah pada tahun pelajaran 2021-2022 masjid ini bisa kita fungsikan dengan baik. Mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana proses pembelajaran di madrasah dengan normal seperti biasa. Pos satpam kita yang mana setiap pagi sampai pulang anak-anak ini selalu dijaga oleh satpam kita. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan bahwa kalian nanti masuk ke Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto mengikuti aturan protokol kesehatan, yang mana ini adalah salah satu bilik penyemprotan disinfektan. Anak-anak nanti bisa mengikuti bagaimana pertama kali masuk ini harus mengikuti masuk bilik ini untuk melakukan penyemprotan. Yang kedua, anak-anak setelah dari bilik, sarana yang dilengkapi oleh madrasah kita yaitu cuci tangan, di mana cuci tangan sudah disediakan oleh madrasah. Itu juga sabun cuci tangan. Nah, diharapkan anak-anak masuk dalam kondisi bersih. Ini harapan dari madrasah, semuanya sudah dilengkapi. Baik anak-anak, yang berikutnya, begitu anak-anak masuk di lorong pintu masuk madrasah, anak-anak langsung melihat pemandangan betapa luar biasanya, dan kita mempunyai beberapa penghargaan, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Ini sudah menjadi motivasi kita bersama, menjadi moto kita bersama. Tiada hari tanpa inovasi dan tiada hari tanpa prestasi. Alhamdulillah, berikutnya anak-anak setelah masuk lorong, maka anak-anak langsung melihat ini adalah halaman yang dimiliki oleh madrasah kita. Dari ujung selatan, bagian timur, memanjang ke sana, ini adalah ruang kelas.
sampai pada ujung paling barat ke utara, kembali lagi ke timur. Ini adalah dilengkapi dengan sarana kelas kalian, di mana masing-masing kelas ini sudah terbagi sesuai dengan ruangan-ruangannya. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian lihat bahwa madrasah kita sangat asri, hijau. Ini adalah merupakan program dari madrasah kita. Ini masing-masing Bapak Ibu guru mengadakan penghijauan melalui penanaman. Masing-masing sudah ada tertulis nama dari masing-masing Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari Bapak Kepala Madrasah kita yang melakukan penghijauan di madrasah untuk mendukung sarana menuju madrasah ramah anak. Anak-anak, berikutnya akan saya kenalkan tentang sarana parkir baik untuk guru maupun untuk siswa. Mari kita ikuti. Nah, ini adalah contoh dari tempat parkir Bapak Ibu. Ini adalah parkir dari untuk Bapak Ibu guru semuanya. Diteruskan masuk. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah tempat parkir siswa. Mulai dari ujung timur membentang ke barat, ini adalah disediakan untuk parkir siswa, yang mana insya Allah bisa menampung kurang lebih 500 sepeda untuk anak-anak. Terima kasih anak-anak. Berikutnya adalah sarana tempat Bapak Ibu guru, di mana ini sudah disediakan. Ini adalah ruangan Bapak Ibu guru untuk bekerja, yang mana tugas-tugas dari anak-anak dan sebagainya ini tersedia di ruangan ini. Ini adalah khusus untuk ruangan Bapak Ibu guru dan ruangan rapat dinas. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, sarana yang berikutnya kalian akan saya perkenalkan. Ini adalah salah satu ruangan Bapak Kepala Madrasah, yang mana ruangan Bapak Kepala Madrasah ini di samping lorong supaya mudah untuk berhubungan tentang pekerjaan dan informasi dan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas dari Bapak Kepala Madrasah ini. Ini adalah ruangannya. Baik anak-anak kelas 7 baru yang saya banggakan, berikutnya untuk mendukung administrasi, maka madrasah mempunyai ruangan khusus untuk administrasi. Ini kalian semuanya akan saya perkenalkan bahwa ini adalah salah satu tempat ruangan untuk administrasi. Kebutuhan-kebutuhan tentang administrasi siswa dan lain sebagainya ini ada di salah satu ruangan ini. Jadi mudah sekali aksesnya, mudah sekali informasi yang apabila anak-anak atau wali murid membutuhkan informasi tentang madrasah, maka langsung menuju ruang administrasi. Baik anak-anak, sekarang kita menuju ke ruang salah satunya yaitu ruang BK, bimbingan konseling. Apabila anak-anak ada permasalahan terkait dengan pembelajaran maupun terkait dengan pertemanan, ada suatu permasalahan, maka bisa langsung hadir ke ruang BK ini. Ini adalah ruang BK yang dilengkapi dengan sarana administrasi, yang dilengkapi dengan AC, sehingga kondisi ruangan ini apabila anak-anak konsultasi ini lebih nyaman. Begitu juga ruangan ini dilengkapi juga ruangan wakil kepala madrasah. Wakil kepala madrasah ini ada 6 orang. Ini salah satunya, ini adalah tempat ruang wakil kepala madrasah. Ya, ini adalah ruang wakil kepala madrasah. Setiap hari wakil kepala madrasah ini duduk di ruangan ini berdampingan dengan ruang BK. Ini diharapkan nanti bisa sinergi apabila memecahkan sebuah permasalahan terkait dengan kemajuan madrasah. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran anak-anak, maka setiap kebutuhan tentang kaitannya dengan kebutuhan pembelajaran, anak-anak bisa langsung menuju ke koperasi siswa.
madrasah kita mempunyai koperasi siswa untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tulis kalian, seragam madrasah, dan kemungkinan juga akan disediakan minuman kecil untuk melengkapi kebutuhan anak-anak pada waktu istirahat. Sarana berikutnya adalah untuk melengkapi kebutuhan siswa, maka akan tersedia yaitu toilet yang di depan saya ini adalah khusus toilet anak putri, di mana toilet ini digunakan untuk kebutuhan anak-anak, baik itu pada waktu istirahat maupun pada waktu pergantian pakaian olahraga. Anak-anak bisa memanfaatkan di ruangan toilet yang insya Allah sudah memenuhi kebutuhan semua siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto. Anak-anak, ini akan saya tunjukkan salah satu ruangan kelas, di mana ruangan kelas ini adalah digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Setiap kelas anak-anak ini dilengkapi dengan sarana hand sanitizer. Ini difungsikan agar anak-anak begitu masuk langsung cuci tangan. Nah, ini bisa anak-anak lihat, ini salah satu contoh ruang belajar kelas 7E. Di depan kelas semuanya ini terdapat cuci tangan. Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun, yang mana anak-anak sebelum masuk atau sesudah masuk kelas maka wajib untuk mencuci tangan. Selain dilengkapi dengan tempat cuci tangan, setiap kelas akan disediakan bak sampah. Bak sampah ini terdiri dari 3 macam. Yang satu adalah anorganik, yang kedua sampah B3, yang ketiga adalah sampah organik. Masing-masing ini bisa digunakan anak-anak dengan baik. Jadi sampah tidak terkumpul jadi satu, tapi sudah ada pengelompokan dari masing-masing jenis sampah. Anak-anak yang saya banggakan, madrasah kita mempunyai sarana yang luar biasa, yaitu berupa perpustakaan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto. Nah, ini anak-anak saya kenalkan di dalam suasana perpustakaan kita, yang mana cukup memenuhi persyaratan mengenai tentang lebar dan sebagainya. Ini buku-buku sudah tersedia untuk anak-anak, baik itu buku fiksi, non-fiksi maupun yang lain. Ini sudah lengkap. Nah, perpustakaan kita itu juga dilengkapi dengan perpustakaan digital, yang mana anak-anak nanti bisa mengakses melalui komputer ini, sehingga anak-anak akan lebih cepat dan lebih tahu apa yang dibutuhkan anak-anak, bisa langsung mengakses di perpustakaan digital. Perpustakaan kita juga dilengkapi dengan audio. Barangkali ini nanti akan dibutuhkan oleh Bapak Ibu Guru untuk kalian semuanya, baik itu audio berupa TV, player, maupun LCD, dan sebagainya. Perpustakaan kini yang ada di madrasah kita, ini ada 3 orang yang bertugas di perpustakaan. Ada kepala perpustakaan 1, ditambah 2 pembantu perpustakaan. Ini adalah untuk melengkapi, memenuhi keinginan anak-anak jika nanti sudah masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto. Mudah-mudahan anak-anak bisa memanfaatkan sarana yang cukup bagi kita semuanya untuk mencari informasi. Anak-anakku semuanya, kelas 7 baru yang saya banggakan, salah satu pendukung kebutuhan kalian, ini adalah ada kantin siswa, yaitu kantin sehat amanah. Ini adalah untuk melengkapi kebutuhan kalian pada waktu istirahat. Karena kantin ini dalam musim pandemi perlu kami renovasi. Di sini ada berjumlah 7 bagian, yang masing-masing bagian ini akan menjual kebutuhan anak-anak berbeda-beda, baik dari segi minuman maupun makanan yang lain, termasuk nasi dan sebagainya. Ini tersedia di kantin amanah MTS Negeri 2 Mojokerto. Anak-anak, sekarang Bapak berada di salah satu ruangan lab komputer, bahwa madrasah kita mempunyai lab komputer seperti ini, 3 ruangan, ditambah 1 ruangan lab IPA. Ini adalah untuk
bisa memfungsikan lab ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru maupun anak-anak. Bisa mengakses semua informasi melalui lab komputer ini. Lab komputer ini tersedia 3 ruangan. Ini salah satu ruangannya, lab 1, didukung dengan semuanya, didukung dengan sarana AC dan sebagainya. Sehingga bisa nyaman apabila anak-anak mengakses di dalam lab komputer ini. Anak-anak kelas 7 baru yang saya banggakan, ini salah satu ruangan yang dimiliki madrasah, yaitu ruangan untuk kegiatan kepramukaan. Nah, ini di dalam ada beberapa gambar, anak-anak bisa menyaksikan bahwa kegiatan wajib, ekstra wajib yang ada di madrasah, salah satunya adalah kegiatan pramuka. Perlu anak-anak ketahui, ini buktinya bahwa pramuka di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto ini sudah menjadi kebanggaan kita bersama. Beberapa penghargaan baik tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional ini sudah pernah diraih oleh Pusdepan MTS Negeri 2 Mojokerto ini. Anak-anak, saya kenalkan, ini adalah sarana UKM, usaha kesehatan madrasah. Ini adalah untuk siswa putra, yang di sebelah sini adalah untuk siswa putri. Dan UKM ini akan dibimbing oleh 3 orang, masing-masing sebagai koordinator dan 2 pembantu. Setiap pelayanan tentang kesehatan anak-anak pada waktu kegiatan belajar mengajar, ada permasalahan, maka anak-anak bisa langsung berkunjung ke UKM yang akan ditangani oleh tim UKM dari Bapak Ibu guru. Demikian tadi anak-anak perkenalan tentang lokasi atau sarana yang dimiliki oleh madrasah kita. Meskipun ada beberapa yang belum sempat Bapak kenalkan, mudah-mudahan apa yang saya kenalkan, sarana-sarana pendukung di madrasah ini, mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti, bisa memahami, dan tidak kalah pentingnya adalah anak-anak akan lebih senang masuk di lembaga Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto. Terima kasih anak-anak telah mengikuti paparan tentang sarana pendukung Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Mojokerto. Demikian Bapak akhiri dengan ucapan ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.